Halo Talavers. Ada maksud apa nih Amerika Serikat sampai nyandarin kapal induk terbesar mereka ke Norwegia yang notabene berbatasan langsung dengan Rusia? Ya katanya sih buat dipakai latihan perang bersama anggota NATO. Tapi kok kesannya seolah menggertak ya? Rasanya kalau gitu doang mah Rusia nggak gentar sama sekali. Sebab tahu sendiri kan line up armada tempur laut milik negeri beruang merah ada Admiral Kuznetsov. Tentu apa yang dimiliki kapal induk satu ini juga nggak kalah dengan USS Gerald Ford. Kehadiran Admiral Kuznetsov dilatar belakangi niat pemerintah Uni Soviet yang memutuskan untuk melanjutkan produksi kapal induk proyek 1143 pada Oktober 1978. Mengambil nama Admiral Nikolai Gerasimovich Kuznetsov, seorang komandan Angkatan Laut Uni Soviet yang terkenal. Proses pembuatan kapal induk ini dimulai pada tahun 1982 di galangan kapal di Ukraina yang saat itu masih bagian dari Uni Soviet. Berselang 3 tahun kemudian, kapal kelas Kuznetsov ini pun rampung dan langsung menjadi andalan Rusia di medan tempur. Ya beda jauh sih dengan umur USS Gerald Ford class yang baru aja diperkenalkan pada tahun 2017 lalu. Semua pengembangan kapal ini pun dilakukan oleh Northrop Grumman yang notabene merupakan perusahaan langganan dalam memperkuat alutsista mereka. Northrop Grumman kayak nggak asing nih nama perusahaannya. Oh, kita baru ingat kalau perusahaan ini juga pembuat jet tempur terkenal Amerika. Meski terbilang cukup molor dari segi pengerjaannya, akan tetapi hadirnya kapal induk itu pun membuat Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki kekuatan yang cukup kuat dalam dunia maritim dan tentunya lebih canggih secara teknologi. Sebab USS Gerald Ford class adalah bentuk pengembangan dari USS Harry Truman. Sama halnya dengan Admiral Kuznetsov tadi yang merupakan pengembangan dari kelas Kiev. Makanya dari segi desain pun keduanya rada-rada mirip. Hanya saja dimensi Admiral Kuznetsov lebih besar dengan panjang 305 meter dan lebar 72 meter. Selain beda dari ukuran, kapal induk andalan Rusia ini adalah yang pertama dirancang dengan dek penerbangan ukuran penuh. Admiral Kuznetsov juga ditambahkan sebuah konfigurasi Short Take-Off But Arrested Recovery. Sistem tersebut disematkan buat pesawat lepas landas menggunakan ski jump bersudut 12 derajat di haluan. Pada bagian dek lainnya terdapat kabel penahan yang bertugas sebagai tempat landing pesawat tanpa harus mengganggu pesawat lainnya saat hendak take off. Dengan dimensi yang besar itu, kapal ini dapat membawa hingga 41 pesawat tempur serta helikopter. Pesawat yang dimaksud sendiri adalah jet tempur Su-33, pesawat serang darat Su-25, dan helikopter serang Ka-27. Beberapa pesawat tersebut pun ada yang parkir di atas dek utama dan ada pula yang diparkir di bawahnya. Wah, gokil sih. Sedangkan di kubu rival, USS Gerald Ford punya ukuran lebih panjang ketimbang kapal induk milik Rusia. Fair-fair aja sih kalau Gerald Ford ini bisa menyandang status sebagai kapal induk terbesar di dunia. Tentu, urusan muat-memuat, USS Gerald Ford ini rajanya. Memiliki lebar 78 meter, dek tersebut terbagi beberapa bagian. Mulai dari geladak penerbangan yang memungkinkan berbagai jenis pesawat bisa mendarat di atasnya. Geladak itu pun dilengkapi Electromagnetic Aircraft Launch System atau sistem peluncuran elektromagnetik. Jadi pesawat-pesawat yang diluncurin bisa lebih cepat. Ya mirip-mirip dengan cara kerja ketapel lah. Lihat aja tuh, jarak landasan yang pendek sekalipun pesawat masih bisa terbang. Pada bagian dek ini pula telah ditingkatkan Advanced Arresting Gear. Sistem ini menggunakan kawat penahan yang kuat dan fleksibel untuk menghentikan pesawat kala mendarat.
Ya mirip-mirip lah dengan apa yang dimiliki oleh Admiral Kuznetsov tadi, cuman beda nama doang kok. Soal daya tampungnya, USS Gerald Ford diklaim mampu membawa 2.600 awak kapal. Saking gedenya, bukan personel militer aja yang bisa diangkut, melainkan USS Gerald ini ternyata masih sanggup memuat 90 unit jet tempur, pesawat terbang maupun helikopter. Dengan dimensi yang lebih besar tadi, sudah sepatutnya USS Gerald Ford unggul. Lantas, bagaimana dengan perbandingan performanya? Kira-kira siapa sih yang lebih cepat kala berada di lautan? Kita mulai dari Admiral Kuznetsov terlebih dahulu. Menggunakan sistem propulsi dengan 8 boiler berbahan bakar gas dan 4 turbin uap yang masing-masing memberinya tenaga hingga 50.000 horsepower. Dengan kecepatan mesin tersebut membuat Admiral Kuznetsov sanggup melaju hingga kecepatan maksimum 29 knots atau setara dengan 54 km per jam. Dan untuk jangkauannya sendiri, kapal induk negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin ini mampu menjelajahi 15.700 km lautan lepas. Kemampuan performanya tersebut rupanya turut didukung oleh berbagai teknologi yang menjanjikan, seperti radar MR710 untuk digunakan mendeteksi dan melacak target udara jarak jauh. Adapun sistem navigasi inersia yang gunanya menentukan posisi, arah, dan gerakan kapal dengan menggunakan prinsip inersia. Nah, sebagai kapal perang yang acap kali mendapat serangan, membuat kapal ini dilengkapi dengan sistem pengawasan dan deteksi ancaman yang mencakup sensor elektrooptik, sonar, dan sistem deteksi serangan udara. Pokoknya buatan Rusia ini emang top deh. Selanjutnya kita bahas kubu pesaingnya. Berbekal sepasang reaktor nuklir Bechtel, USS Ford ini sanggup melaju dengan kecepatan lebih dari 30 knot atau sekitar 56 km per jam saat berada di lautan lepas. Mereka pun mengklaim selain performanya yang lebih cepat daripada Admiral Kuznetsov tadi, USS Gerald Ford katanya punya daya jangkau yang bisa mengitari seluruh lautan manapun di dunia ini, alias memiliki daya jangkau yang tidak terhingga. Semuanya sih bisa aja ya, asal bahan bakar cukup nggak nih, bener nggak? Bicara soal kapal perang emang nggak luput dari sistem persenjataan. Makanya kapal induk Admiral Kuznetsov dilengkapi dengan berbagai jenis senjata untuk mendukung tugas-tugasnya dalam operasi militer. Seperti rudal anti kapal supersonik dengan jangkauan jarak jauh. Selanjutnya, ada pula rudal pertahanan udara jarak jauh S-300 Ford. Buat melengkapi itu semua, Rusia nggak lupa nyiapin sistem pertahanan udara Kinzhal yang emang sengaja dirancang untuk melindungi kapal dari serangan pesawat, rudal, dan juga torpedo. Nah, kalau di head-to-head langsung dengan USS Gerald Ford, sudah dipastikan akan terjadi pertarungan sengit di lautan. Soalnya kapal induk ini pun dibekali sistem persenjataan yang mumpuni. Mulai dari 33 buah rudal untuk menyerang musuh yang mencoba nyerang dari udara. Kalaupun serangan rudal tersebut nggak berhasil melumpuhkan musuh dan mencoba mendekat, tenang aja. Toh masih ada 3 buah sistem senjata jarak dekat untuk menghalau serangan musuh. Selain itu, Northman selaku pembuat kapal ini juga memasang 4 buah senjata mesin berukuran 25 mm yang dapat secara otomatis menembak target. Merasa belum puas dengan beberapa senjatanya tadi, USS Fort Gerald juga turut dibekali 4 buah senjata mesin dengan kaliber 50 mm. Overall, keduanya cukup sebanding lah dan sama-sama punya kompleksitas dari segi pembuatan. Bedanya, Admiral Kuznetsov dibanderol lebih murah. Per unitnya hanya $4 juta atau setara dengan 60,2 triliun rupiah. Kurang lebih sepertiga dari harga per unit kapal induk Gerald yang dipatok dengan harga 12,9 miliar US dollar
atau setara dengan 193 triliun rupiah.